Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mamanya Safa. Di vlog saya kali ini, seperti biasa kita akan diskusi hal-hal apapun, hal yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Oh ya, saya baru dari luar. Jarang-jarang sih saya keluar rumah. Bahkan keluar kamar pun saya jarang. Nah, kebetulan tadi saya ke counter pulsa. Wah, saya ketemu seorang akhwat nih. Masya Allah, dia sih saya nggak jelas ya wajahnya gimana karena dia menggunakan masker. Tetapi dari penampakan alis, kemudian mata, kemudian eh, kulit wajah, sepertinya lumayan cantik. Nah, kita berbicara tema kita sore ini seputar apa sih yang membuat dirimu merasa cantik, seperti itu. Oke. Nah, kita khususnya para wanita itu saya rasa tidak ada ya wanita di dunia ini yang ingin dikatakan tidak cantik. Minimal mereka ingin dikatakan menarik, walaupun mungkin tidak mengakui diri cantik, tetapi ketika dikatakan menarik itu jauh lebih mengesankan, seperti itu. Nah, kembali ke definisi awal, kita berbicara terkait dengan istilah cantik. Cantik itu banyak konotasi ya, banyak istilah, kemudian banyak pemaknaan dalam satu kata itu. Nah, ada yang memaknainya cantik itu adalah rupa, kemudian ada yang memaknai cantik itu adalah perilaku, kemudian yang ketiga cantik itu adalah hati. Ya, kamu kategori yang cantik yang mana, seperti itu. Nah, kembali lagi kita membahas soal cantik. Kata cantik ini sebenarnya bagi saya pribadi itu sudah bukan merupakan hal yang penting lagi, mengingat saya memang mungkin tidak masuk kategori itu, tetapi di usia-usia belasan, saat ABG, kemudian di saat memasuki fase remaja, kemudian masuk ke tahap dewasa awal, saya cukup perhatian dengan kata cantik itu. Dalam hal ini penampilan, seperti itu. Nah, saya lebih cenderung lebih condong memaksimalkan apa yang menjadi penampilan saya, dalam hal ini dalam berbusana saat itu. Jika saat itu di usia-usia awal dewasa atau remaja saya akan berupaya menampilkan diri sebaik mungkin, serapi mungkin, kemudian mematchingkan antara jilbab saya, baju saya, bahkan alas kaki saya, seperti itu. Tetapi seiring waktu, perkembangan pengalaman hidup, pergesekan pemikiran, dogma-dogma yang masuk ke otak saya, lalu saya kemudian mengkonotasikan atau memaknai kecantikan itu tidak lagi dalam hal penampilan. Saya kemudian memaknai kecantikan itu adalah survival, kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk bangkit, kemampuan untuk selalu berusaha memberi yang terbaik yang kita miliki, seperti itu. Itulah definisi cantik bagi saya untuk hari ini. Nah, kembali lagi, itu adalah pemaknaan yang saya berikan. Dan bagi yang lain, mungkin wanita-wanita di luar sana, cantik masih kategori penampilan, ya silakan saja, karena hal ini menjadi sebuah hak prerogatif masing-masing wanita. Ketika dia lebih mengutamakan penampilannya hari ini, bahwasanya cantik adalah rupa, adalah penampilan, silahkan saja, karena masing-masing orang akan memaknainya berbeda-beda, seperti itu. Nah, balik lagi, cantik yang kita inginkan atau cantik bagaimana sih yang sebenarnya yang bersifat abadi. Nah, tadi kalau saya survival, bangkit, dan seterusnya, mungkin karena background saya atau pengalaman hidup saya lebih kepada hal-hal yang sifatnya seperti itu, sifatnya berjuang. Nah, di sisi lain, orang akan memaknainya berbeda ketika kecantikan itu adalah perilaku. Ketika kecantikan itu bagaimana kita kemudian hari demi hari semakin membaik, pemikiran, mindset kita semakin lurus, semakin kalau seorang muslimah mungkin dia akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada Allah, seperti itu. Nah, kembali lagi itu adalah pilihan-pilihan, seperti itu ya. Nah, bagi sebagian wanita,
perilaku menjadi hal yang mendasar sebenarnya. Ketika kita ketika kita kemudian di kemudian hari menjadi seorang yang digelari seorang ibu, yang tadinya sebagai wanita single kemudian berubah fungsi menjadi seorang ibu, berubah peranan menjadi seorang wanita yang memiliki tanggung jawab atau amanah. Nah, kecantikan itu akan sedikit bergeser ke hal-hal bagaimana kemudian kita memberi teladan kepada anak kita seperti itu. Nah, balik lagi, kecantikan hakiki yang kita inginkan itu seperti apa? Apakah tetap seperti bagaimana kemudian kita nampak selalu cantik, selalu awet muda, selalu nampak mempesona, menarik dan seterusnya, bahkan yang tidak kelihatan rupanya nampak masih memiliki daya tarik seperti itu? Apakah yang seperti itu yang kita inginkan? Kalau saya pribadi, saya memaknainya kemudian lebih kepada bagaimana kita tidak sekedar cantik, tetapi bagaimana kita kemudian wanita itu kemudian bisa menarik lebih lama. Jadi itu poinnya. Lebih lama dalam hal ini adalah bukan hanya dia lebih terlihat awet muda, tetapi lebih lama menarik karena dia mampu mengedukasi dirinya, mampu membuat dirinya bertumbuh, mampu membuat dirinya menjadi insannya lebih unggul, lebih baik, dan lebih mampu berdaya saing ke depannya. Mungkin seperti itu dulu vlog dari saya. Ada masukan? Silahkan komen di bawah ini. Kita akan membahasnya di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.